dilaporkan adalah dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi yang tidak sesuai ketentuan. Terlapornya saudara VAB, ya, saudara VAB diduga kejadiannya di daerah Bintaro, ya, di daerah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ya harus dilaporkan. Kalau dibiarkan nanti tambah kurang ajar. Harus dilaporkan karena biar dia mendapatkan sanksi pidana. Saya beritahu, pasalnya itu minimal 5 tahun. Artinya seseorang itu minimal kalau dia terbukti 5 tahun. Tidak bisa kurang ya? Tidak bisa kurang. Tidak ada diskon 5 tahun. Maksimal 15 tahun. Lu nikmatin saja itu nanti. Pasalnya banyak. Ya. Ada berapa oknum mungkin ada yang dilaporkan? perlindungan anak, macam-macam dah pasalnya kita masukin. Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Kesehatan, kemudian juga di perlindungan anak, dan juga di situ kita masukkan Undang-Undang KUHP juga. Kita di 76D, kemudian Ju 45, ya itu. Apa peristiwa atau uraian singkat yang dilaporkan oleh saudari NM? Adanya dugaan tindak pidana di bawah umur dan atau aborsi sesuai ketentuan yang diduga dilakukan oleh terlapor VAB terhadap korban. Korban ini anak, ya, usianya di bawah 18. Kejadian berawal saat pelapor saudari NM sebagai orang tua korban mendapatkan foto korban sedang hamil dari salah satu saksi, dan korban telah melakukan banyak 2 kali atas suruhan terlapor, sehingga pelapor merasa dirugikan dan selanjutnya dilaporkan. Banyak curhatannya, tapi itu kan menjadi konsumsinya penyidik, ya, jadi penyelidik, jadi kita nggak mungkin bisa sampaikan ke media, apalagi terkait dengan hal-hal yang bersifat khusus seperti ini. Yang jelas, Niki membuat laporan. Siapa yang dilaporkan ada di dalam berita acara pemeriksaan tadi. Ini peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Inilah yang selanjutnya didalami oleh rekan-rekan dari Polres Metro Jakarta Selatan, ya. Didalami dalam langkah penyelidikan untuk melakukan pengambilan keterangan dari korban, saksi-saksi, cek TKP, olah TKP. Nanti terlapor juga dipanggil, melihat barang bukti untuk dilakukan pendalaman apakah peristiwa yang dilaporkan ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Bukti-bukti ada foto, ya, kemudian ada saksi yang diajukan 3 orang. Nah, itu semua nanti dijadwalkan untuk dimintain keterangan dari penyidik. Masih dijadwalkan penyidik. Itu yang jelas Anda bisa tanya kepada penyidik, karena gini, di dalam hal-hal tertentu setiap laporan itu ada khususnya. Nah, ini terkait dengan persoalan yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus saya tidak berani menyampaikan kecuali Anda tanya kepada penyidik yang ada di atas. Silakan tanya dengan Pak Kasat, karena ini menjadi kewenangannya mereka. Ya pokoknya tunggu aja nanti, ya minggu-minggu inilah kalian juga nanti akan tahu. Karena ini kan kasusnya penting, jadi di prosesnya pasti lebih cepat. Tadi kami sudah menyampaikan secara tertulis apa keinginan kami terhadap Pak Kapolri. Nah, tadi alhamdulillah sudah diterima oleh mediator, dan kita sampaikan keinginan kita cuma satu aja kok, agar Pak Kapolri mau membuka handphone dan CCTV. Nah, tadi alhamdulillah tadi mediatornya sudah mulai paham dia bahwa ada 8 terpidana yang dihukum, tetapi sayangnya ada handphone dan CCTV belum dibuka. Sementara ada orang yang sudah dijatuhkan hukuman. Nah, simpel aja. Jadi permintaan kami sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Kapolri, tolong dibuka handphone dan CCTV-nya kalau memang Pak Kapolri ini punya niat untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, tadi juga mediator sempat mengatakan kan, ya kita berdoa aja mudah-mudahan Pak Kapolri mau membuka. Bahkan tadi dia mengatakan, sempat bilang siapa tahu Pak Kapolri bisa hadir kan, bawa handphone sama CCTV ngebuka. Nah, kalau memang Pak Kapolrinya
seperti itu kan, nah saya langsung jawab, ya kita akan sampaikan ke Pak Prabowo, ya pertahankan Kapolri seperti ini. Kalau seandainya Pak Kapolri mau membuka, positif lah ya, bisa saya katakan positif lah. Tadi dia juga mengatakan bahwa ya akan menjawab secara tertulis. Nah cuman jawabannya seperti apa kita lihat minggu depan, hari Kamis ada jawabannya. Tapi andai kata ternyata mereka nggak buka, kami sudah minta tadi bahwa mediasi dihentikan. Mediasi dihentikan, kita langsung masuk pokok perkaranya. Efeknya sangat besar. Kenapa? Kami meyakini kalau handphone ini dibuka, ya bisa kami pastikan ya 99% 8 terpidana bisa bebas. Kenapa? Kalaulah isi handphone itu ya, ketika disita oleh kepolisian ya, dan dibuka isinya, ternyata memang mendukung sangkaan dari pihak kepolisian, pasti dibuka sejak awal. Contoh begini, kita anggap aja nih, handphone itu dibuka nih sama pihak kepolisian. Ternyata di percakapan handphone itu terdapat kalimat umpamanya begini, saya tunggu ya kamu di jembatan Talun, kamu persiapkan dong batunya, saya bawa balok, saya bawa ini. Artinya ada percakapan, merencanakan. Ya, saya meyakini sejak awal pasti dibuka oleh pihak kepolisian. Artinya barang bukti itu menguatkan sangkaan pihak kepolisian. Nah pertanyaannya, kenapa kok handphone itu tidak dibuka isinya? Ya, kan ada tanya. Jangan-jangan justru kalau dibuka, justru akan membuktikan 8 terpidana ini bukanlah pelakunya. Simpel aja. Pihak kepolisian ini gampang kita tebaknya. Ya. Kalaulah barang-barang bukti yang menguatkan sangkaannya atau tuduhannya, pasti itu dibuka sejak awal. Jangankan barang bukti yang mengarah ke sangkaannya ya, sedangkan foto aja, foto kondangan aja yang nggak ada hubungannya dengan tindak pidana aja itu bisa dijadikan loh sama Mabes Polri loh, menunjukkan foto apa namanya itu Peggy Setiawan sedang kondangan, padahal itu sudah bisa ditebak nggak ada hubungan dengan tindak pidana. Kalau isu kehamilan itu nggak bener ya, itu nggak bener. Karena Loli juga ada klarifikasi juga tentang kehamilannya dia ya kan, ya itu nggak bener, itu bohong semua itu. Dari sini kan itu infonya juga dari sini. Iya, ya itu fitnah ya, karena dia kan nggak tahu kefaktaannya gue sama Loli hubungan seperti apa. Karena gue di sini gue kasih tahu aja ke kalian semua kalau hubungan gue sama Loli itu positif aja, aman-aman aja, baik-baik aja. Jadi kalau misalnya ada fitnah-fitnah di luar sana, di research lagi lah, dilihat lagi kefaktaannya ya, karena nggak ada bukti sama sekali kalau Loli itu hamil, seperti itu. Sama Fadel selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja, positif aja, tidak pernah. Iya, positif banget. Guys, doain ya. Aku abis tes pack positif. Kalau misalnya memang ada bukti ya silakan tunjukkan, jangan cuman sepotong-sepotong di sosial media bukti-buktinya, silakan omongin semuanya seperti itu biar orang paham juga, jadi nggak abu-abu. Nah gue juga nanya ke Loli karena katanya Loli ya gue bingung, ya gue nggak tahu apa, ya seperti itu. Karena kalau misalnya kalian tidak stop, aku tidak akan segan untuk melaporkan semua ini ke Komnas Anak untuk mempertahankan nama baik aku dan untuk kelindungan aku sendiri. Dan sebagai selebgram yang nyari rezeki di medsos pun, aku harus menjaga nama baik aku, keluarganya Fadel, ataupun keluarga aku, karena kita semuanya dikenal. Jadi tidak mungkin untuk aku melakukan hal-hal yang buruk yang mengasih dampak buruk ke kita semuanya, seperti aku, Fadel, keluarga Fadel, dan keluarganya aku juga. Gitu loh semuanya. Jadi aku minta tolong ke kalian semua. Aku harap dengan video ini kalian semuanya mengerti. Kalau itu sempat ngobrol karena ya Loli kan pacar gue pastinya. Jadi dia mau ngelaporin nih orang-orang yang fitnah, mau apa ya itu hak dia lah. Jadi gue cuman bilang di WA ya itu hak dia aja. Hak. Iya. Orang mana yang mau difitnah seperti itu, perempuan-perempuan ya kan nggak mau. Coba kalau misalnya kalian yang perempuan difitnah hamil, dihujat, dibully, apakah kalian mau keluar? Nggak mungkin, ya kan pasti malu. Nah, dan itu juga nggak benar berita-berita itu, ya. Jadi di research lagi lah, dicari tahu lagi kebenarannya seperti itu.